tabi'ahu amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Puji lan syukur namung kagungane Allah ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dhateng kula lan panjenengan sedaya, sehingga kanthi nikmat-nikmat menika alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saged rawuh saged makempal wonten ing masjid menika dalam rangka memenuhi kebutuhan kita, melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat Jum'ah, mendengarkan khutbah kanthi berjamaah. Pramila mugi-mugi sedaya punapa ingkang sampun lumampah lan ugi ingkang badhe kita jangkah dipun terami lan dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Salawat ugi salam mugi tetap kunjuk dhateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang keluarganipun, sahabat-sahabatipun, lan ugi para pengikutipun ingkang taat lan ugi ingkang patuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mboten bosan-bosan setiap khatib pasti berwasiat. Monggo kula lan panjenengan sedaya selalu berusaha, berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab namung kanthi bekal iman lan takwa dhateng Allah dipastikan kula lan panjenengan sedaya pikantuk mendapatkan kebahagiaan hidup boten namung wonten ing alam donya, langkung-langkung minjing wonten ing akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maudhu khutbah wonten ing siang menika adalah di surga bersama keluarga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang lemah, sebagai makhluk yang ringkih, makhluk yang rapuh, butuh orang lain, butuh tetangga, butuh keluarga. Dan ketika berkumpul dengan keluarga, itu adalah kebahagiaan bagi seorang manusia. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an nate ngendika, min sa'adati ibni Adam au min sa'adatil mar'i, setengah saking kebahagiaane menungso antakuna zaujatuhu sholihatan, yaiku duweni istri kang sholihah, wa auladuhu abroron, duweni anak-anak sing bagus-bagus nurut-nurut, wa ikhwanuhu sholihin, kanca-kancane wong-wong sing soleh, wa rizquhu lan rizkine, sumber sandang pangane, fi baladihi ana ing kampunge dhewe, ana ing negarane dhewe, alladzi fihi ahluhu, kang nang kono ana keluargane. Dan Allah Subhanahu wa taala
menyempurnakan kebahagiaan menungso wonten ing alam donya menika dengan mengumpulkan manusia mangke wonten ing akhirat inggih menika dikumpulkan di surga bersama keluarga. Allah Subhanahu wa taala dawuh surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 9. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, mongko ana pun wong kang diwenehi kitab catatan amale biyaminihi kelawan tangan tengene, fasaufa yuhasabu mongko bakal dihisab hisabay yasira kanthi hisab kang enteng, wayan qolibu lan balik ila ahlihi marang keluargane masruron dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan bergembira. Jamaah Jum'ah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selamat dari neraka, dikumpulkan di surga adalah tujuan utama sebuah keluarga. Oleh karena itu, monggo cita-cita menjadi penghuni surga bersama keluarga menika monggo kita sampaikan, kita terapkan di dalam keluarga kita ketika kita masih di dunia. Artosipun cita-cita besar menika monggo didukung oleh keluarga kita, saling mengingatkan, saling mendukung satu dengan yang lainnya, sehingga ketika antar keluarga, antar anggota keluarga saling mendukung cita-cita besar menika, fa insyaallah berkumpul bersama keluarga di surga akan wujud adanya. Dengan satu syarat, keluarga kalau wau bersama-sama memiliki keimanan meskipun amal ibadahnya antara satu dengan yang lain mungkin kualitasnya berbeda. Walladzina amanu lan wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa wong akeh, wattaba'athum dzurriyyatuhum mongko bakal diikuti dening anak-anak keturunane bi imanin kelawan gawa iman, alhaqna bihim dzurriyyatahum menghubungkan kelawan anak-anak keturunane, wa ma alatnahum lan ora mengurangi hum ing wong akeh min amalihim min syai'in ing dalam amal-amale sedikit pun. Meskipun antar keluarga kualitas ibadahnya berbeda, kualitas ibadahnya bertingkat-tingkat, akan tetapi ketika memiliki keimanan yang sama, fa insyaallah ini adalah modal utama untuk menjadi penghuni surga bersama keluarga. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, monggo kita memulai untuk mewujudkan cita-cita besar menika dengan langkah-langkah yang mungkin kita anggap sepele, langkah-langkah yang mungkin kita anggap langkah kecil, dan dimulai dari hal-hal yang kecil, dimulai juga terhadap anak-anak yang masih kecil. Jamaah rahimahumullah, monggo kita ajarakan datang anak-anak kita tentang agama, tentang halal dan haram terhadap anak-anak kita. Meskipun mereka mungkin akalnya belum sempurna, meskipun mereka masih anak-anak, monggo kita kenalkan tentang hukum-hukum agama. Dalam sebuah riwayat, Abu Hurairah menceritakan ketika Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang masih kecil, yang masih balita, datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil sebutir kurma di tempat rumahnya Nabi, dan sebutir kurma itu ditelan dimakannya. Begitu melihat sang cucu makan kurma yang ada di rumah Nabi,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertindak cepat dengan memegang leher si anak tersebut dengan mengucapkan kih irmi biha, muntahkan, jangan kau makan meskipun itu hanya sebutir kurma. Ama alimta, apakah engkau tidak tahu, inna la na'kulus sodakoh, keluarga kita, kata Rasulullah, tidak makan sodakoh. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bil khusus keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diharamkan oleh Allah memakan makanan dari hasil sodakoh. Dan sang cucu ingin mencicipi kurma hasil sodakoh, maka Rasulullah bertindak tegas, bukan karena ngeman terhadap sebutir kurmanya, tapi ngeman terhadap pelanggaran hukum Allah. Padahal ini adalah masih kecil, anak-anak. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menika, monggo kita dadosaken sebagai pembelajaran untuk mendidik anak-anak kita tentang hukum-hukum agama. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, meskipun terhadap anak-anak kita yang mungkin masih balita. Bahkan Umar bin Abu Salamah pernah menceritakan bahwa ketika beliau masih kecil di bawah asuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar menikah diajak oleh Rasulullah makan bersama dengan orang lain. Dan tentu saja seorang anak ketika melihat banyak makanan ingin merasakan berbagai macam makanan dengan mengambil makanan yang ada di hadapannya, termasuk tangannya ke sana kemari untuk mengambil makanan-makanan yang dia sukai. Melihat hal itu jamaah rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menegurnya, ya gulam, cung cah bagus, samillah, ucapkanlah basmalah, wa kul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makanlah yang di hadapanmu. Artosipun jangan menjangkau makanan yang jauh-jauh, cukup yang di hadapanmu saja. Dan sebelum makan ucapkanlah basmalah, doa kepada Allah, dan makanlah biyaminika, dengan tangan kananmu. Subhanallah, bocah cilik diajarkan oleh Rasulullah adab tata carane mangan, adab tata kramane bergaul dengan banyak orang. Inilah adab, inilah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang makan. Tentu saja akhlak menika monggo kita ajarkan, terutama terhadap anak-anak kita, terutama lagi ketika ada di masjid, ketika sedang bertamu dan lain sebagainya. Jangan sampai anak-anak kita melakukan hal-hal yang mungkin, kata orang Jawa, orang duwe tata krama. Inilah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, innama bu'istu liutammima sholihal akhlak, dan sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Adab lan tata krama monggo kita ajaraken terhadap anak-anak kita. Lan sedaya kala wau akan mudah kita laksanakan, akan mudah kita terapkan terhadap anak-anak kita manakala kita selaku orang tua sudah terlebih dahulu mempraktekkan apa yang kita perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dulu,
dijaga. Tanamkan adab dan akhlak pada diri sendiri, baru kita terapkan kepada anak-anak kita. Sebab lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa keteladanan, bahasa percontohan lebih mudah, lebih fasih untuk difahami oleh anak-anak kita daripada min lisanil maqal, daripada hanya sekedar ucapan-ucapan belaka. Adab, toto kromo, monggo kita ajarkan, kita contohkan terhadap anak-anak kita. Termasuk ma'asyiral muslimin rahimakumullah, langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya terwujud cita-cita besar menjadi penghuni surga bersama keluarga, inggih menika melatih dan memerintahkan kepada keluarga kita beribadah datang Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah salat. Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Pok merintah sira ahlaka ing keluarga nira bis sholati kelawan salat, wastabir lan sabaro sira 'alaiha ing atase melaksanakan salat. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam saking pentingnya untuk menegakkan salat, donga datang Allah, memohon datang Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Duh Allah, mugi panjenengan dadosaken ing kawula sebagai orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati lan setengah saking anak keturunan kula. Termasuk jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saking pentingnya ibadah salat menika, kula lan panjenengan sedaya selaku orang tua diizinkan oleh Allah bertindak keras, bertindak tegas untuk menerapkan kedisiplinan dalam menegakkan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, muru auladakum bis sholati. Pok merintahno sira kabeh auladakum ing anak-anak ira kabeh bis sholati kelawan salat. Wahum abna'u sab'i sinin, hale utawi anak-anak ira kabeh iku wis umur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka alaiha nalikane gemleno ing dalam melaksanakan salat, wahum abna'u asyarin, kang bocah iku mau wis umur 10 tahun. Subhanallah, saking pentingnya ibadah salat. Umur 7 tahun, meskipun dalam fikih umur 7 tahun dianggap masih belum balik, belum wajib dia melaksanakan sholat, tapi selaku orang tua kita diperintahkan untuk menyuruh mereka, memerintahkan mereka untuk melaksanakan sholat. Bahkan ketika sudah berumur 10 tahun kok masih menyepelekan terhadap masalah sholat, sebagai orang tua kita diizinkan oleh agama memukul mereka, yang dengan catatan pukulan ini bukanlah pukulan KDRT, bukanlah pukulan untuk menyakiti, tapi dalam rangka mendidik. Bagaimana supaya anak-anak kita, keluarga kita disiplin di dalam melaksanakan ibadah sholat. Tentu kemauan ibadah-ibadah yang lain juga demikian. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya kita mengajarkan, melatih terhadap keluarga kita tentang ibadah semenjak mereka masih kecil, supados nopo cita-cita besar inggih menika menjadi penghuni surga bersama keluarga dapat terwujud. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah bahwa masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpin. Keluarga kita, anak-anak kita, istri kita adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pundak kita. Kita diperintahkan untuk menjaga, menyelamatkan mereka dari api neraka, serta sabar dalam mendidik dan mengarahkan mereka agar menjadi hamba-hamba Allah yang sesungguhnya. Kula lan panjenengan sedaya selaku orang tua benjing wonten ing dinten kiamat bakal dimintai pertanggungjawaban dening Allah tentang keluarga kita, tentang anak-anak kita, dan kita akan ditanya, mengapa anak-anak kita tidak bisa sholat? Mengapa anak-anak kita masih belum mau menutup aurat? Mengapa anak-anak kita tidak tahu halal dan haram? Mengapa anak-anak kita tidak peduli ketika azan sedang berkumandang? Dan kesuksesan orang tua, seorang ayah dalam membina keluarga adalah ketika kita mampu menyelamatkan mereka dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Lan sapa wonge kang didohake sangka geni neraka lan dilebokake ana ing swarga faqad faza, mongko yekti iku kemenangan kangge menungso. Oleh karena itu jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai seorang suami, seorang kepala keluarga yang menjadi nahoda, pemimpin bagi keluarga, monggo kita bawa anak-anak kita, kita didik, kita ajak mereka menuju ketaatan datang Allah untuk berlabuh di surga bersama keluarga. Amin Allahumma amin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tada' fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul.